Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi bersama podcast Tatap Muka by Arteri Life. Bersama saya Wahyu dan di samping saya ada Mas Faris. Pagi yang cerah. Nah, hari ini kita mau ngobrolin terkait pengambilan keputusan bagi anak muda. Nah, oke. Nah, kita tahu nih, yang namanya anak muda itu penuh dengan darah muda, penuh dengan banyak sekali pemikiran-pemikiran yang mereka itu ingin memberikan pandangan mereka apapun itu secara bebas, secara ekspresif gitu. Namun terkadang yang mereka keputusan mereka yang ambil itu terkadang bagi sebagian orang terlihatnya salah. Mungkin bagi mereka itu ada keputusan yang terbaik, tapi bagi orang itu bisa jadi itu keputusan yang keliru seperti itu. Nah, untuk gimana Mas Faris untuk menanggapi sebenarnya gimana sih pengambilan keputusan itu sendiri, yang baiknya itu seperti apa? Oke, secara umum dulu ya Mas Wahyu ya. Sebenarnya sama seperti memproses informasi Mas Wahyu. Kita itu kan pertama itu harus menggali informasinya dulu sebanyak-banyaknya sebelum mengambil keputusan ya. Oke. Kemudian juga dalam melakukan pengambilan keputusan itu kan ada proses analisa. Selanjutnya dalam proses analisa tersebut kemudian kan ada yang namanya prioritas. Ya. Barulah dengan berbagai pertimbangan kemudian diprioritaskan, pada akhirnya dilakukanlah pengambilan keputusan. Dan yang perlu kita tahu juga Mas Wahyu, bahwa pengambilan keputusan ini bukan sebuah proses yang instan. Ya. Pengambilan keputusan ini juga perlu dilatih, Mas Wahyu. Dan bahkan pun bukan hanya anak muda, di usia-usia tua pun kita juga sering mengalami mengalami tantangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Terus saya garis bawahi tadi, ketika misalnya Mas Wahyu menyampaikan bahwa dalam melakukan pengambilan keputusan itu kita terkadang terlihat salah. Ya memang karena tadi sudut pandang dalam memprioritaskan informasi, sudut pandang dalam memahami suatu masalah akan berbeda. Bahkan pun di dalam koridor permasalahan yang sama, kita yang rentang usia yang sama bisa saja pengambilan keputusannya berbeda, Mas. Apalagi dengan kondisi yang rentang usianya berbeda, kemudian pengalamannya berbeda. Karena begini, pengambilan keputusan tadi ada faktor pertama adalah informasi, kedua prioritas, analisa prioritas, kemudian juga jam terbang. Jadi untuk pengambilan keputusan itu kita juga harus punya pengalaman tertentu yang ibaratnya kita jangan sampai salah ngambil keputusan begitu ya. Bukan begitu Mas Wahyu. Jadi pengambilan keputusan itu harus dilatih, diberikan wadah bagi semua orang kalau menurut saya. Kalau misalnya pengambilan keputusan itu salah, itu salahnya bagi siapa kan? Benar toh? Salahnya bagi orang yang di luar diri ataupun di luar orang yang mengambil keputusan, atau ke orang yang mengambil keputusan. Tapi tadi yang perlu kita garis bawahi adalah pengambilan keputusan itu harus dilatih. Yang namanya latihan, Mas, itu nggak ada kegagalan kalau menurut saya. Yang ada kita belajar. Benar. Belajar melakukan pengambilan keputusan. Misalnya contoh begini, Mas. Bagaimana kita bisa mengambil keputusan yang besar sementara kita tidak pernah punya kesempatan untuk melakukan pengambilan keputusan yang kecil-kecil. Oke. Contohnya gimana, Mas? Mengambil keputusan yang kecil itu gitu. Sederhana ya. Kita mau makan apa?
Oke. Ya, ya, ya. Saya sering dengar pertanyaan-pertanyaan seperti itu di teman-teman saya gitu. Ya kalau misalnya teman-teman itu tidak pernah dilatih untuk melakukan pengambilan keputusan yang kecil, Hmm. ketika ditanya mau makan apa, terserah mas jawabannya. Ya, oke, oke. Ya kalau misalnya di lingkungan sosial itu biasanya ke cewek gitu. Belum tentu loh, Iya. ya kan, belum tentu. Tapi begini maksudnya, contoh lah ke dalam pemilihan mau makan apa, mas. Hmm. Faktornya apa sih? Hmm. Informasinya apa coba? Ya, Pertama, kita di mana? ya. Dari mana? Terus seleranya seperti apa? Ya, kita di mana? Ini waktunya jam berapa? Hmm. Makan siang, makan malam, Hmm. Ya, benar, benar. sarapan, Ya, atau hanya makanan sampingan, ya. Cemilan lah gitu. cemilan itu. Lagi coffee break, Nah, gitu kan. Kemudian tadi itu waktu, hmm. kemudian tempat. Kita di Hmm. mana? Kita di rumah, Hmm. di kafe, di resto, atau di gunung. Oh, oke. Ya, itu kan beda-beda. Beda waktu, beda tempat, pasti beda-beda pilihan makanan yang idealnya begitu ya. Betul, ya kan? Kemudian ada lagi namanya faktor Selera. selera kalau untuk Ya. makan. Nah, pengennya makan apa? Ya, Biasanya makan apa? Seperti itu. gitu kan. Dan kemudian misalnya contoh ada kondisi spesifik, Hmm. punya alergi atau enggak. Ya, oke. Dalam dalam memilih makanan aja itu pertimbangannya banyak banget tuh, Mas. Ketika saya yang mengatakan, Ya. tapi kalau anak kecil Hmm. yang paling keluar apa, Mas? Yang paling keluar pengennya makan apa? Kalau ditanya pengen makan apa, dari faktor-faktor tadi apa Ah, yang paling dominan? paling dominan selera sih biasanya. Ya itu. Hmm. Ya. Jadi pengambilan keputusan untuk mau makan apa saja, anak kecil tidak pernah dilatih. Yang paling sederhana tadi adalah faktor selera. Ya. Faktor-faktor yang saya sebutkan tadi itu kan ketika saya sudah dewasa, Ya. Oke. ya kan? Ketika anak kecil tidak pernah dilatih untuk mengambil keputusan dalam rangka memenuhi kebutuhan makannya plus dengan selera, Ya. ya gimana dia bisa? Bisa ngambil keputusan ke depannya. Ya, Oke. Nih, ini kan terkait pengambilan keputusan nih, Mas. Itu kita tadi ngomongnya kalau misalnya rentang usia. ya. Anak kecil bisa berbeda dengan orang-orang dewasa. Nah, sekarang saya mau nanya itu, ada nggak sih perbedaan pengambilan keputusan untuk gender? Misalnya cewek sama cowok gitu. Itu kan secara psikologis mereka berbeda gitu. Ada nggak perbedaan pengambilan keputusannya? Ada. Hmm. Sepemahaman saya dan setahu saya bahwa pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan itu berbeda. Ya. Kita harus tahu nih ya. Saya yakin juga mengalami. Hmm. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh laki-laki itu cenderung logis. Hmm. Cenderung dapat diperhitungkan. Ya. Lama sebenarnya tergantung tadi dia punya pengalaman nggak dalam pengambilan keputusan. Tapi kalau misalnya perempuan itu biasanya dia lebih apa ya? Yang mendominasi itu adalah faktor emosi. Hmm. Contoh kalau misalnya belanja itu kan diskon 50% gitu. Ya. Langsung cari. Ya minimal begini, ketika di mall gitu kan ada satu outlet gitu diskon 50%. Sebagian besar perempuan itu akan belok, akan mampir. Ya. Ha. Minimal lihat dulu. Nah. Tadi pancing faktor yang pertama adalah emosi, karena apa? Oh, ini ada potongan harga. Hmm. Ya. Lihat dulu potongan harganya. Iya. Enggak nih. Gitu. Oh, ada potongan harga, dia pasti mampir tuh. Ah. Sebagian besar ya, tidak semua, sebagian besar Ya. mampir. Kemudian kan baru tuh dilihat. Ini lucu ya. Ya, benar. Coba, lucu itu emosi atau logis? Emosi. Lucu itu emosi. Ya kan? Subjektifnya orang misalnya. Betul. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh apa marketer-marketer ya, Ya. dalam mengambil segmen pasar wanita. Oh, okay. Nyarinya apa? Mengedepankan emosi terlebih dahulu. Betul. Apa namanya, stok terbatas. Limited edition misalnya. Limited edition. Gitu. Apa namanya, new collection.
Berarti itu yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan laki-laki dan perempuan seperti itu ya. Ya, kalau laki-laki untuk ini segmen fashion ya. Laki-laki itu misalnya mau beli baju aja. Yang dia pikirkan apa? Pas apa enggak? Belum sampai ke sana, Mas. Ukurannya. Bukan. Posisinya aku butuh nggak? Oke. Nyari butuhnya apa enggak gitu ya. Iya kan? Kalau laki-laki gitu. Ah. Di rumah masih ada celana. Di rumah masih ada baju. Ya, benar. Tas masih bisa dipakai. Ya. Sepatu masih bagus. Oke. Iya, benar. Kalau untuk laki-laki itu berarti lebih ke logisnya untuk kebutuhannya, butuh apa enggak dia. Belum tentu kebutuhan, tetapi dia akan menarik satu kacamata yang paling dasar. Penting nggak? Oke. Beli mobil deh. Laki-laki itu analisanya panjang. Ya. Kebutuhan misalnya untuk entah itu buat beli keluarga, mobil, wah enggak gitu. Jarang laki-laki itu beli mobil keren dulu, Mas. Jarang. Itu biasanya mobil kedua, ketiga mungkin biasanya. Setuju ya? Dia akan memikirkan bahwa, oh kira-kira kalau aku pakai mobil ini keluargaku nyaman nggak? Ya. Aku bisa muat banyak nggak? Karena aku punya banyak anak nih. Ataupun aku bisa ngajak mertuaku, aku bisa ngajak orang tua aku. Mobil pertama pasti itu. Mobil pertama pasti untuk kebutuhan dasar dulu sebagai transportasi. Ya. Laki-laki seperti itu. Dia akan memprioritaskan hal-hal yang tadi bahan pertama adalah penting nggak, kebutuhan nggak. Itu kan kalau kita yang tadi kita obrolin awal itu kan kalau seandainya itu kita melihat dari kacamata seorang individu. Tapi kan yang namanya pengambilan keputusan itu kan tidak hanya terkait individu. Setuju. Nah, contohnya seperti ini. Misal nih, saya anak SMA, kelas 1 dulu ya, aku nggak tahu kalau sekarang kurikulumnya seperti apa. Dulu itu saya mengambil keputusan untuk ikut jurusan apa itu debat dulu sama orang tua. Sudut pandang laki-laki ya? Sudut pandang laki, debat dulu sama orang tua karena saya pengen jurusan ini, tapi orang tua saya udah kamu jurusan ini aja. Itu ada perdebatan dan akhirnya terpilih lah gitu. Itu gimana Mas? Apakah keputusan yang kita sampaikan itu kalau pengalaman saya ya. Secara umum apakah keputusan terkait misalnya tentang sekolah atau kuliah gitu itu penting nggak sih kalau kita itu harus debat dulu gitu atau harus ngikut aja sama keputusan orang tua gitu. Notabene ini kan sekolah ya yang ibaratnya itu kita masih bayar orang tua, kita masih ibarat tinggal sama orang tua gitu. Itu apakah kita harus mementingkan keputusan kita sendiri ataukah kita harus ngikut aja keputusan orang tua? Sebenarnya begini. Sebelum ke sana, saya pengen mengklarifikasi dulu nih, Mas. Ya tadi sudut pandang laki-laki ya. Coba Mas, kira-kira kalau perempuan, pertanyaannya apa terkait dengan pemilihan jurusan? Ya kamu jurusan ini aja gitu. Kamu suka nggak sama jurusan? Oke. Emosi tadi Mas? Ya. Benar, coba deh survei deh. Coba survei teman-teman. Kamu suka nggak? Kamu yakin nggak? Kalau dengan kita yang laki-laki, diskusinya panjang. Ya, karena laki-laki mendingin logika dulu. Baik buruknya. Kenapa kamu juga ambil jurusan IPA? Kenapa kamu ambil jurusan IPS? Kedepannya bagaimana? Peluangnya seperti apa? Ya, bisa seperti itu. Ya kan? Mata pelajarannya apa aja? Ya. Tapi kalau perempuan enggak. Kamu suka enggak gitu. Jadi karena itu emosi dulu yang dilihat orang ke perempuan gitu. Kamu suka nggak? Kamu pengennya jurusan apa? Udah di situ. Kenapa? Dia akan cerita. Oke, kamu yakin? Selesai. Tapi kalau kita enggak. Ya. Panjang biasa berhari-hari biasanya. Ya, dan ketika misalnya ada seorang tua yang punya anak laki-laki dan perempuan menerapkan hal ini berbeda, saya setuju. Karena handling laki-laki dan perempuan itu berbeda. Berbeda pasti. Ya secara emosi juga berbeda mereka. Tapi yang perlu kita tahu adalah tadi poinnya adalah diskusi itu penting. Meskipun tadi perempuan yang perempuan itu tetap bahasa yang keluar adalah kamu suka enggak, kamu pengen apa dan segala macam. Tapi penting bagi orang tua, bagi kita juga, koridor di sebelahnya kakaknya lah, keponakan lah, itu juga menyadarkan dia bahwa ada informasi-informasi lain.
Oke, kalau kamu suka itu kira-kira dibayang, ini cewek ya, Hmm. kalau misalnya kamu suka, kamu pengen jurusan itu, kira-kira kebayang nggak besok kamu peluangnya apa? Kalau misalnya mau kuliah, mau kerja, peluangnya Ya, itu juga harus dilakukan, Mas. oke. Jadi harus ibaratnya orang tua itu kalau misalnya sama perempuan itu Pendekatannya emosi pendekatannya dulu. Kamu menawarkan suka, ya mungkin iya, gitu ya. Menawarkan. bukan menawar nih. Ini pendekatan lah. Hmm. Pendekatannya emosi dulu. Oke. Kamu suka jurusan apa? Kamu pengen jurusan apa? Ini dalam rangka jurusan. Nah, tapi kalau laki-laki, aku pengennya ini. Orang tua ngomong kenapa nggak ini? Nah, itu kan ibaratnya ada proses berpikir, proses berdebat di dalam situ yang membuat seorang laki itu bisa komitmen. Iya. Mungkin itu ya. Karena eksistensi laki-laki itu ada diskusi. Tapi eksistensi dari seorang perempuan itu emosinya disentuh dulu. Ya. Logika itu nomor 2 dalam keputusan-keputusan penting. Ya. Tapi lagi-lagi ya, ini dilatih. Nah itu, ini gimana sih cara-cara kita untuk melatih kita itu bisa membuat sebuah keputusan itu gimana, Mas? Cara-cara ngelatihnya? Karena kan kalau misalnya terkait hal-hal yang sangat ini ya, apa yang apa ya, life change, yang life changing gitu, itu kan ada suatu kebutuhan yang besar. Nah, untuk suatu keputusan yang besar itu kan pasti dibarengi dengan tanggung jawab besar juga. Itu gimana cara ngelatih kita tuh bisa memutuskan sesuatu dan juga bertanggung jawab atas hal itu gitu. Ya, melatihnya tadi Mas dari hal-hal kecil. Mungkin tadi kalau misalnya di usia anak-anak dia fokus ke selera. Ya. Ya kan. Ya, kita sebagai orang tua, sebagai kakak yang orang yang lebih dewasa, oh ya udah nggak apa-apa. Toh dia juga masih anak. Naik mulai tuh ke SD atau usia TK. Ada mulai masukkan diskusi. Laki-laki saya sarankan untuk masukkan diskusi. Kemudian posisinya adalah informasinya harus berkembang. Ya. Tidak lagi masalah selera. Dia harus berbicara masalah kalau koridor makan adalah porsinya tadi, tempat makannya di mana, tenggat waktunya. Ya. Lo kan kemarin udah makan ayam, masa mau ayam lagi? Ya. Nggak pengen yang lain kok. Nanti jadi mengolah dasarnya pengen yang lain, tapi memasukkan logikanya kan kemarin udah ayam atau tadi sudah ayam. Ya. Nanti dong yang lain. Itu kan sebenarnya melatih, Mas. Melatih dengan cara memasukkan faktor-faktor lain ataupun informasi-informasi lain dan kemudian menganalisa. Menganalisa sebelum melakukan pengambilan keputusan dan menganalisa setelah melakukan pengambilan keputusan. Oke. Contoh deh, mainan. Kita tuh sebagai laki-laki itu kan apa ya? Pengennya sebenarnya banyak. Jujur ya. Tapi saya berbangga kepada orang tua yang punya anak laki-laki yang yang aktif untuk berdiskusi. Dibawa ke toko mainan gitu. Ya kan? Dibiarin dulu kan, diumbar dulu kan? Ya. Maksudnya dibiarkan dulu lah. Ya udah, Nak. Ya udah Mas yuk atau ya udah yuk. Pilih satu. Oke. Bingung tuh mau pilih yang mana tuh biasanya gitu. Iya, pilih satu. Bingung kan laki-laki? Iya. Tapi coba apa ya? Gesturnya laki-laki apa? Dia akan mundur. Ngeliatin tuh. Yang mana nih yang bagus nih gitu. Ini alami loh. Ini alami. Iya benar. Ya anak laki memang seperti itu. Iya kan? Ini. Nah, orang tuanya kan ada waktu ketika harus ngambil keputusan kan? Iya. Ya udah, jadinya yang mana? Ya, ada finalnya tuh. Final question lu mau yang mana gitu. Kamu mau yang mana gitu. Biasanya orang tua itu akan menambahkan informasi-informasi tambahan. Kira-kira apa informasi tambahan yang diberikan oleh orang tua kepada anak laki-laki yang sedang memilih mainan? Oke. Ini mainannya apa misalnya? Misalnya kamu suka apa enggak? Saya dulu itu dimainin ya, gitu. Atau kalau ini sama ini bagus yang mana misalnya? Ya. Kan faktor dimaininnya itu kan komitmen. Ya. Atas kemenangan keputusan. Kemudian yang mana itu kan masih pertimbangan. Iya. Coba begini.
Informasi yang maksud saya adalah, coba, sudah punya belum mainan ini di rumah? Oke. Nah, udah punya belum? Takutnya malah dia lupa udah punya mainan ini, beli lagi gitu. Ini kan kereta, di Ya. rumah sudah ada kereta. Nah, lomba yang lain, ya ada ibaratnya apa namanya ya? Ya dicoba untuk Menambahkan mendapatkan informasi. ya, ya. Mungkin dia lupa karena Ah. antusias diberikan kesempatan untuk beli mainan. Loh yuk, kan kemarin yang kereta kamu udah punya. Coba diingat-ingat, kita punya Thomas, punya kereta uap, Ya. punya ini. Mau kereta lagi? Kan jadi mikir kan? Iya juga ya. Udah punya kereta nih. Dia taruh tuh. Nyalain aja kalau gitu, nyari mobil misalnya. Kalau kereta udah punya. Orang tua yang baik itu apa? Dia ditaruh, nggak apa-apa kan kamu udah punya. Tapi kalau misalnya kamu memang mau, ambil aja. Tapi anak laki-laki ketika informasi itu masuk, dia akan berubah pikiran. Ya. Karena merasa sudah punya. Iya. Kita mainnya ke logika, Mas. Ya. Berdasarkan informasi yang masuk. Diletakkan, dia pindah tuh ke mainan yang lain. Ya, yang lain. Saya kan dia punya kereta tapi belum punya robot misalnya. Ya, robot. Ya udah ambil robot aja. Ambil robot. Udah, bener. Yang ini ya. Satu loh. Ya. Maksudnya bapak, ayah, papa belum tahu kapan lagi mau belikan. Satunya aja gitu. Coba posisinya adalah orang tua itu mengingatkan bahwa setelah kamu mengambil keputusan ada komitmen. Ya. Nah ya, oke bungkus, yuk bawa ke kasir. Bayar. Di rumah. Ini baru soal kebutuhan yang mungkin dasar kan. Ya, dasar anak-anak lah, pengen main gitu kan. Itu melatih pengambilan keputusan. Hal sederhana untuk beli mainan aja itu sudah menjadi melatih kita untuk mengambil keputusan yang lebih besar lagi nanti ke depannya. Iya, Mas. Dengan dapat informasi, dengan adanya analisis, terus ada prioritas segala macam. Iya. Itu yang bagi kita. Orang tuanya kan ngelatih itu. Sadar nggak sadar ya teman-teman, pasti begitu. Bahwa kita tuh diberikan waktu, diberikan tempat sama orang tua kita, yang itu menjadi melekat dalam diri kita. Makanya tadi posisinya adalah, dan kadang-kadang pengambilan keputusan yang muncul itu tidak dalam rangka sesuatu hal yang menyenangkan. Contoh misalnya, bahkan kontradiktif. Ya. Capek pulang sekolah, masih ada PR. Di luar kebutuhan ini ya, di luar kebutuhan fisiknya. Biasanya kalau pulang dari sekolah makan dulu. Kadang mau tidur. Ada PR nggak? Mau tidur dulu atau mau ngerjain PR dulu? Ya. Oke. Jadi pilihannya di anak berarti ya. Disampaikan aja. aja. Sebagai orang tua pasti ya ini kan kewajiban belajar ya. Pasti kan harus PR-nya jadi, PR-nya terkerjakan, selesaikan. Ya anak juga bisa istirahat. Tapi pasti ditanya begitu. Orang tua kan juga ngeliat, oh mukanya capek banget nih. Apalagi ada pelajaran olahraga hari ini. Ya, pasti gitu ya. Energinya habis lah. Ditanyain kan. Ada PR-nya? Ada mah. Tapi aku capek ya. Aku tidur dulu ya. Dengan pertimbangan seperti itu, ya udah anak dibiarin istirahat dulu mungkin. Iya. Tapi kan tetap ada tadi kan, ada informasi. Ada. Ini udah jam segini loh. Kamu tidur. Ya. Nanti mau bangunin jam sekian ya. Iya. GNPR. Itu kan informasi yang masuk, Mas. Pengambilan keputusan untuk dia tidur. Iya. Terus dia juga ada ibaratnya ada sebuah komitmen juga. Oh, setelah tidur aku harus GNPR. Nah, itu kan itu latihan kan. Latihan pengambilan keputusan kan. Perkara ibarat kata nanti posisinya dia masih ngantuk, udah janjian misalnya jam 5 dibangunin, mau nggak mau sebagai anak ini bangunin. Ini kalau yang ini tidak laki-laki perempuan ya, dibangunin. Karena terkait dengan komitmen kan. Iya, komitmen. Tapi kalau anak perempuan biasanya aku ngerjain PR dulu baru tidur. Ya, biasanya anak perempuan rajin sih. Iya kan. Seperti itu. Karena apa? Dia mengutamakan tadi dia mendahulukan emosi. Iya.
Nanti kalau misalnya aku tidur dulu, kelimpungan nih. Nah, nggak santai lah gitu. Iya, maksudnya begitu. Pikiran. Dia akan lebih memilih untuk udahlah aku ngerjain PR, tahan-tahan ngantuk. Tapi habis itu aku tenang. Habis tidur bangunnya langsung mandi gitu. Tapi nggak tahu ya kalau misalnya sekarang di sekolah nggak ada PR, aku nggak tahu. Ya, itu dulu ya. Ya. Itu zaman dulu. Tapi tadi tidak ada bedanya dulu dan sekarang dalam hal ini, karena apa? Fokusnya adalah konteksnya adalah melatih anak untuk melakukan pengambilan keputusan. Ya. Mungkin tidak PR tapi ada yang lain, ada tugas lah bahasanya mas sekarang, kan gitu. Ya, itu anak perempuan biasanya begitu. Coba deh, orang ibu-ibu yang sering bikin konten di Instagram ataupun di sosial media, yang apa namanya bilang gini, anakku baru ngasih tahu kalau disuruh bawa ayam pang ke sekolah pas malam hari. Pas malam hari. Saya yakin anak laki-laki. Iya, biasa kayak gitu. Biasa laki-laki gitu. Saya juga pernah kayak gitu soalnya. Iya kan? Saya yakin anak laki-laki. Ada suruh bikin apa, tugas apa gitu, yang harus ibaratnya harus beli lah gitu. Iya. Kalaupun ada anak perempuan, ada tapi sebagian kecil. Iya. Sebagian besar pasti anak laki. Kenapa? Tadi dia logis. Aku capek ya, aku tidur dulu. Aku pengen main ya, aku main dulu. Ya. Tidak diingatkan. Aktualnya begitu sebagai soal. Ya itu kan naturalnya anak-anak. Pengennya main, istirahat. Tapi peran orang tua kan pulang sekolah coba diingat ada tugas, enggak? Ya. Kalau ditanya gitu kan anak pasti ingat, oh iya ada bawa ini, bawa ini. Begitu. Kalau misalnya udah dikasih informasi ke orang tua, oh ya udah nanti ya kamu habis bangun tidur kita beli ini ya. Nah, ya kan enak seperti itu ya kalau kayak gitu. Iya kan. Ya. Nah ini maksudnya ceritanya bisa berbeda-beda, tapi konteksnya sama. Tapi itu adalah salah satu contoh kita sebagai orang yang lebih dewasa mengajarkan anak dalam melakukan pengambilan keputusan. Satu. Yang kedua adalah belajar komitmen. Ya benar. Tadi misalnya main, udah beli mainan nih, ya udah sampai kamu bosen, sampai papa punya uang lagi untuk belikan mainan, sampai rusak tuh mainan gitu. Ya sampai rusak tuh gitu. Begitu. Nah terkait dengan komitmen ini, jujur perempuan lebih kuat. Oke. Contoh mainan ya? Iya mainan. Perempuan pasti punya mainan kesayangan. Pasti boneka kesayangan pasti punya mereka. Ayo ya kan? Laki-laki coba. Laki-laki nggak ada biasanya. Mainan tuh dimainin, bukan disimpan biasanya kalau laki. Itu kayak keputusan. Iya. Saya tidak membandingkan, tapi faktanya begitu. Ya. Makanya pada akhirnya bahwa pendekatan komitmen ini harus disesuaikan. Benar. Nah, poinnya adalah bagaimana mengajarkan komitmen kepada anak. Oke. Ya, gimana Mas? Kita mengajarkan sebuah hal yang itu asing bagi anak. Karena komitmen itu kan, kalau misalnya kita tahu, itu untuk anak tuh asing. Apa sih? Tanggung jawab tuh apa sih? Apa sih komitmen itu sih? Gitu. Kita masih abstrak lah. Hal-hal seperti itu beranak. Dan kita gitu, sebagai orang dewasa menganggap bahwa komitmen itu suatu hal yang besar. Iya. Benar, setuju. Ya anak-anak jangan disuruh komitmen dong. Nggak gitu konsepnya. Pertanyaannya tadi, bagaimana seorang manusia bisa melakukan pengambilan keputusan tanpa pernah belajar? Dan bagaimana seorang manusia berkomitmen kalau nggak pernah berkomitmen? Ya komitmen besar, kalau nggak komitmen hal-hal kecil. Contoh nih, saya nerapin ke anak saya. Ya latihan sepeda. Baru-baru ini sih latihan sepeda. Ya udah latihan sepeda, saya ajak keliling-keliling gitu. Nah, anak saya itu sepedanya juga dipakai main ke dalam rumah. Sebelumnya saya yang nyuci kalau misalnya udah selesai. Tapi wah ada peluang. Nanti habis latihan kamu yang nyuci sepeda. Oh, untuk melatih anak untuk bertanggung jawab sama dirinya sendiri. Keputusannya dia untuk latihan. Kemudian kita tahu nih perilakunya bahwa oh habis ini dia pasti pengen main sepeda lagi nih di rumah, di dalam rumah. Bagi anak kecil mainan air tuh seneng nggak Mas? Ya senang dong. Main air ya bukan mandi ya. Iya main air. Main air ya senang. Main air senang. Tapi kita ngajarin komitmen loh. Iya. Secara menyenangkan. Iya.
disuruh nyuci sepeda misalnya, ini kan nyuci sepeda. Awalnya sama nih sama emaknya, sama istri saya, sama ibunya. Nanti bajunya basah. Anak kecil loh, ini usia 3 tahun. Ya, Nggak apa-apa. Habis ini mandi. ya, isi mandi. Jadi anak tuh sebenarnya merekam apa yang dilarang, apa yang dibolehkan. Tapi tadi, nyuci itu pasti basah. Ya, Kemudian bajunya basah. Nanti basah ya. Kemudian pernah suatu ketika dia nyiram air itu kena celananya kan. Iya basah. Udah nggak apa-apa. Ada satu poin yang kita toleransi, khusus pada hari itu, Ya. khusus pada momen itu, untuk mengajarkan dia komitmen. Kenapa saya bilang? Kadang-kadang dalam kita berkomitmen itu ada yang dikorbanin. Ya pasti. Paham nggak maksud saya? Mau. Celana basah nggak apa-apa. Yang penting kamu nyuci dulu. Ya benar. Nyuci dulu sebenarnya. Kalau anak perempuan apa? Habis main boneka dirapikan. Ya. Habis main boneka dirapikan. Untuk mengajarkan dia bahwa tanggung jawab lah terhadap apa yang dia miliki. Ya meskipun banyak ya yang diberi apa namanya, ketika misalnya kita punya anak-anak kecil gitu kan, di postingan di sosial media, berbahagialah ibu-ibu atau orang tua yang rumahnya berantakan atas mainan anak, karena anak Anda cerdas. Setuju? Ya. Cerdas plus tanggung jawab kalau saya pengen. Ya setelah main dirapikan. Ya. Sendiri. Untuk mengajarkan anak, ya kamu harus tanggung jawab dengan apa yang kamu miliki seperti itu. Iya Mas, maksudnya begini. Oh iya, kita sebagai orang tua masih bisa merapikan. Betul. Saya juga baru kok ngajarin ini, komitmen-komitmen kecil ini. Karena apa? Ada momen Mas yang saya nangkap ini sebagai sebuah sebagai sebuah kesempatan bagi saya untuk mengajarkan tadi sepeda. Kemudian pernah mainannya keselip. Nyari itu. Jadi anak saya itu punya mainan favorit. Ya, kesenangan lah. Ya. Itu keselip. Ya. Dia lupa. Lupa naruh di mana. Lupa naruh di mana. Dan pernah begini. Karena kan kalau istri saya, ibunya bersihkan mainan itu beda dengan saya. Jadi itu pada saat itu yang seharusnya mainannya itu ada di rak, saya taruh di keranjang. Oh ya, ada letaknya berbeda jadi bingung. Bingung ya. Ya saya bilang ya sudah. Makanya kalau habis main disimpan saat yang rapikan. Kamu yang rapikan, biar tahu di mana tempat. Ya, oke. Untuk ngajarin anak tanggung jawab ya. Biar dia nggak lupa dengan mainannya sebenarnya. Ya perkara besok dia bongkar lagi itu beda cerita. Ya, yang penting kalau habis main simpan di sini. Iya Mas Wahyu. Nah ini untuk usia-usia kecil ya. Coba usia SD. Ya, beda lagi perlakuannya. Beda lagi perlakuan. Harus ada informasi-informasi tambahan ya Mas. Gitu Mas Wahyu. Ya, berarti sampai SMP sampai SMA juga perlakuannya berbeda dan informasi yang diberikan juga pastinya lebih banyak daripada itu kan. Karena itu melatih berpikir analitis. Kenapa? Oh ternyata setelah ngambil keputusan aku harus komitmen. Maka aku tidak hanya memprioritaskan pengambilan keputusannya saja, tetapi aku harus melihat juga apa konsekuensi setelah melakukan pengambilan keputusan. Ya. Contoh misalnya, pengambilan jurusan lah. Dari lulus SMP ini mau masuk SMA. Tapi ini nggak tahu ya, akan konteksnya berbeda sama, tapi kontennya mungkin akan berbeda. Karena kurikulum kita mau berubah. Kurikulum pendidikan kita mau berubah. Tapi konteksnya sama dalam melakukan pengambilan keputusan. Kalau kami dulu adalah IPA IPS ya. Mungkin kalau sekarang kelas basicnya, ambil kelas bahasa, kelas sosial ataupun kelas sains. Pokoknya tadi, kalau misalnya pengambilan keputusan itu tidak dilatih, faktor-faktor pendukung ataupun data-data pendukung itu dasar loh. Kalau misalnya perempuan, ya berdasarkan suka nggak suka aja. Ya, benar. Suka jurusan ini misalnya, atau suka jurusan ini. Kalau laki-laki, debat dulu biasanya. Belum tentu. Kalau tidak pernah dilatih ya. Oh ya, melatih ya. Dia biasanya kalau laki-laki itu dia, aku pengennya jurusannya ini, misalnya pengen jurusan IPS misalnya.
orang tua bilang jangan, kamu minta NIPA aja. Kalau misalnya ada perdebatan seperti itu ya. Kalau misalnya untuk pengambilan jurusan. Kalau nggak pernah dilatih mas, Hmm. laki-laki itu apa? Aku pengennya itu. Loh, kenapa? Nggak, aku pengen itu. Ya pengen itu aja. Fatal loh mas sebagai laki-laki. Sebenarnya tuh nggak ada alasan yang logis kenapa dia milih itu gitu misalnya. Mungkin Iya. ya. Karena kita tuh kan basicnya kan laki-laki itu logis ya. Iya. Minimal begini deh. Aku ngeliat ayah kerja di bidang ini. Minimal kan itu. Ya. Aku ngeliat ibu. Yang terdekat orang tua misalnya. Iya, ibu. Aku ngeliat paman, aku ngeliat tante, aku ngeliat ini. Tapi itu ingat, itu informasi. Iya. Iya. Informasi yang dia dapatkan kesehariannya dia seperti itu. Setuju ya? Ya. Tapi kalau ada seorang laki-laki melakukan pengalusan karena hanya berdasarkan seneng tok, hati mas. Biasanya dia nggak komit di situ kalau kayak Bukan. gitu. Apa? Dia menyalahi sifat alaminya laki-laki bahwa logis. Udah karena emosinya doang sih itu. Bukan berarti tidak boleh ya. Ah. Tapi ketika keputusan besar seorang laki-laki berdasarkan emosi, hati-hati. Karena emang pada dasarnya laki itu logis. Jadi antara logika dan emosi itu harus imbang. Ya. Bener. Dan emosi ini nggak mesti kesenangan ya. Keterpaksaan pun itu bisa jadi baik. Oke. Ya. Perempuan juga begitu. Iya, depannya emosi, tapi kita dukung untuk logis. Logis. Hanya beda depannya doang. Tapi ujungnya sama mungkin ya. Pengambilan Pengambilan keputusannya itu tidak pernah disesali dan dia mampu berkomitmen. Ujungnya di situ. Ujungnya kan di situ. Mau perkara mau gitu. pakai emosi, perkara itu mau pakai logika. Asal dia endingnya kan komitmen. Dan dia enjoy akan hal itu. Gitu. Ya karena banyak juga yang saya lihat ya, banyak anak-anak misalnya SMA milih kuliah atau milih anak SMP milih jurusan, mereka ngomongnya aku pengen ini, alasannya ini, tapi pas ujung-ujungnya ini kayaknya bukan aku banget deh gitu. Nah tadi saya bilang ada faktor emosi. Poinnya adalah tadi saya bilang faktor apa maksudnya logika dan emosi itu harus imbang. Benar. Dan saya bilang tadi bahwa bahkan emosi negatif pun itu bisa berdampak positif. Contoh misalnya begini. Cewek dan cowok ya, laki-laki dan perempuan. Aku nggak suka ini. Aku nggak suka jurusan ini. Ya. Aku bisa. Ya, dia nggak suka tapi bisa. Bisa. Tapi aku punya visi, aku punya misi meningkatkan derajat orang tua aku. Peluang yang paling besar adalah jurusan itu. Baik ya, kira-kira. Kalau dia punya visi seperti itu dan punya kelebihan seperti itu ya baik ujungnya. Pertanyaannya, dia bisa mengelola emosi itu dilatih atau enggak? Ya pasti dilatih dari kecil. Maksud saya di situ. Jadi ibaratnya gini, berarti pola asuh yang diberikan orang tua pada seorang anak itu pasti akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan di kemudian hari berarti. Oh, iya mas. Ya kalau kita tadi itu kan mau beli atau mau minta sesuatu atau mau beli jurusan kita berdebat bahasa kita. Ya, debat sama ayah kita terutama. Karena pasti orang tua tuh pengen anaknya itu sukses di depannya. Iya. Makanya diberikan pilihan ini, sedangkan anaknya pengen ini gitu. Sukses itu relatif juga. Ya. Tapi sebenarnya orang tua itu punya tujuan satu. Kamu tidak menyesal atas keputusanmu. Ya, itu benar. Benar ya? Ya. Ibaratnya kita nggak nyesel dulu untuk urusan sukses atau enggak itu nanti waktu lah yang berbicara. Betul toh. Karena tadi levelingnya akan naik terus. Mungkin tadi dari mainan, pilih makan, ngerjain tugas, kemudian naik milih jurusan, milih jurusan IPA, IPS, SMA, ya ataupun SMK ya, kemudian milih kuliah atau bekerja, bekerja mau di bidang apa. Ini kan jenjangnya naik mas. Karirnya, ada jenjangnya. Jenjang leveling pengambilan keputusan itu kan naik. Otomatis kan komitmennya juga naik. Nah, coba gini mas, Anda milih naik gunung langsung melangkah sampai puncak atau melalui step tangga mas? Kelihatannya. Ya step by step. Itu mas nggak bisa langsung dari ujung sini langsung ke sekolah juga bisa. Kita naik kelas kan. Ya. Itu kan dengan komitmen, dengan tanggung jawab, dengan pengambilan keputusan yang sebenarnya dilatih. Ya.
Ibaratnya ada banyak Tapi kalau sekolah akademik ya, ya kan akademik. Ya kalau akademik berarti kan emang ada suatu hal yang ada jenjang lah. ada jenjangnya gitu loh. Ada suatu hal yang benar-benar ini udah saklek lah kalau bisa Iya, bilang. iya. Nah, kalau misalnya di non akademik atau di ya keterampilan hidup, di soft skill, sebenarnya ini berpengaruh juga gitu. Ya begitu kan, dilatih kan. Ya benar. Ya Anda tidak akan bisa, mohon maaf, Anda tidak akan bisa berenang di samudra kalau belum berenang di kolam renang dulu kan, Ya. atau di sungai dulu kan. Sebelum mulai yang besar itu kita harus cari yang kecil-kecil dulu. Iya. Pelaut yang tangguh itu tidak akan jadi dengan ombak yang kecil kan. Ya, ombaknya masih besar. Maksudnya itu adalah ungkapan bahwa semua butuh proses. Dan mengambil keputusan besar pun punya kalian. Ya, meskipun prosesnya berbeda-beda. Ya, pasti tiap orang itu prosesnya dalam mengambil sesuatu beda-beda, tergantung dengan pengalaman yang dia miliki kan. Iya. Benar kan? Ya benar. Meskipun berbeda, jangan membandingkan prosesnya, tapi menikmati masing-masing tiap-tiap prosesnya. Ya. Gitu Mas Wahyu. Pengalaman orang beda-beda sih. Bagi anak-anak muda, tadi itu direfleksikan. Ya. Ataupun mungkin tadi ketika misalnya melihat proses orang berbeda, coba ditanya saja, siapa tahu dapat insight, siapa tahu dapat pertimbangan. Wah, malah tambah pusing Mas. Ya kadang kayak gitu juga. Pusing itu berarti levelnya kan beda. Ya. Paham nggak maksud saya? Ada proses berpikir di sana, kenapa jadi pusing? Iya. Wah, aku nggak sanggup deh kalau kayak gitu. Ya karena Anda tidak melaluinya. Ya. Tapi kan Anda bisa belajar bagaimana mengantisipasinya. Ya. Bagaimana meminimalisir resikonya. Atau bagaimana mengembangkan potensinya, kan begitu. Ya posisinya kan kita juga di dalam di dalam tahapan kuliah, sekolah gitu ya. Ya itulah gunanya guru. Ya benar. Mengajarkan. Mengajari kita. Yang ibaratnya kita nggak tahu jadi tahu. Ibaratnya kita nggak punya pengalaman jadi punya pengalaman. Itu dosen. Dan itulah kenapa, mohon maaf ya, ini cocok logis sih. Yaitu kenapa di dalam di sebuah sekolah itu ada kelas yang berbeda agar kita bisa belajar dengan kelas kita. Ya. Ada jenjang lebih tinggi misalnya gitu kan. Ada pertukaran informasi. Ini gimana kalau misalnya kalau dari kelas 10 ke kelas 11 tuh apa sih, kelas 11 tuh jadi dipelajari apa, skillnya apa gitu kan, bisa kayak gitu. Kita bisa nanya ke senior kita atau ke guru atau dosen kita. Iya, kalau misalnya semakin banyak informasi kemudian Anda pusing, ya informasi yang Anda terima hanya Anda kumpulkan, tidak dipilah kan. Benar. Memilah informasi itu juga dilatih Mas. Iya. Kira-kira ini penting atau tidak? Kan ada itu penting mendesak, penting tidak mendesak, tidak penting mendesak dan tidak penting tidak mendesak. Ini skala prioritas. Ya. Nah, itu juga. Kalau bagi teman-teman yang yang sedang struggle, sedang merasa tidak nyaman, stres itu wajar pasti. Setiap orang pasti pernah mengalami stres. Dan stres itu bukan healing solusinya. Tidak. Stres itu intinya adalah bagaimana kita menyelesaikan stres itu. Iya, coping stres. Itu sih. Melampiaskannya dengan cara positif lah. Ya, enggak juga. Soalnya coping stres itu kan tadi kan ada beberapa faktor. Ada faktor dari sudut pandang masalah, ada faktor dari sudut pandang internal individunya kan. Ya. Kalau masalah kan diselesaikan. Kalau individu kan ditenangkan dulu. Ya. Stresnya dirilis dulu. Ya kan. Jadi gitu sih. Nah, termasuk juga pengambilan keputusan ini ketika kita tidak pernah dilatih untuk melakukan pengambilan keputusan secara berjenjang sesuai dengan porsinya, kita akan kaget. Ya. Kaget gimana Mas? Ya misalnya kita nggak pernah dilatih untuk melakukan pengambilan keputusan ataupun tidak pernah punya kesempatan untuk melatih diri dalam melakukan pengambilan keputusan. Tiba-tiba kita diberikan keputusan yang dihadapkan dengan kondisi yang harus melakukan pengambilan keputusan yang besar. Ya.
akan sulit, akan salah langkah kita dalam melakukan pengambilan keputusan. Contoh, ini nggak apa lah ya, Mas Wahyu, besok ini tahun politik. Ya, 2024. Pemilih baru itu pernah nggak dia dapat pengambilan keputusan? Belum. Gen Z itu belum pernah dapat keputusan. Milenial apalagi yang baru-baru milih ya apalagi ya. Mereka belum ada pengalaman untuk mengambil sebuah keputusan dalam tahun politik gitu. Tapi sarana belajarnya ada nggak, Mas? Ada, informasi banyak. Iya. Dari media, dari orang tua sendiri ada. Pertanyaannya, informasinya mau dicari Itu dengan apa namanya, dengan peluang-peluang latihan itu pernah nggak ya? Contoh loh, Mas, SMP itu ada OSIS kan? ada. Setuju nggak? Setuju. Itu sebagai ajang latihan. Ya. SMA ada OSIS. Ada. Ada ajang latihan ya kan? Ada. Ibaratnya kalau masuk OSIS ada apa? Ada seminarnya lah. Di kampus ada BEM. Ada. Ya, ada Ada mahasiswa. himah lah. Ya. Ada himpunan mahasiswa. Ada. Itu bukan sarana belajar untuk menghadapi tingkat politik selanjutnya nggak? Itu salah satu sarana belajar. Karena dalam organisasi kan kita tidak hanya terkait organisasi tapi juga ada politik di sana. Melatih Wajar kita nggak sih kalau pemilih-pemilih milenial itu bingung ketika milenial kan berarti kan usia kuliah ya, usia kuliah, SMA akhir. Ada nggak? Kuliah awal. Milih itu berapa sih? 20. Kalau milenial itu enggak, pemilih itu berapa? Pemilih 17. Pokoknya udah punya KTP bisa milih. Ya, 17 tahun tuh ada yang SMA akhir, ada yang ada kuliah awal. Ketika dia tidak pernah berkontribusi di pemilihan OSIS sekolahnya, bingung nggak sih? Bingung pasti. Buat milih ini calegnya siapa? Iya, Ini partainya siapa? Kita nggak tahu informasinya gitu. Karena setahu saya sekarang di kampus di apa namanya? Terutama di kampus ya. Dan di SMA itu sudah disimulasikan sebenarnya. Ya. Simulasi untuk pemilu udah ada. Maka juga sudah kalau di kampus itu kan ada pemilwa ya, pemilihan mahasiswa itu juga salah satu sarana untuk memilih calon pemimpin seperti itu. Dan itu tiap tahun ada. Tiap tahun ada. Kalau pemilu kita tiap 5 tahun sekali. Itu. Udah ada sarana belajarnya kan berarti kan. Pertanyaannya mau kontribusi nggak? Mau ngambil peran nggak? Kan gitu. Ya. Itu adalah satu contoh keputusan besar dan ada peluang belajarnya di keputusan-keputusan kecil. Ya, benar. Keputusan besar itu diawali dari belajar keputusan kecil. Iya. Ya pada akhirnya kan ketika misalnya dia tidak pernah kontribusi ketika pemilu golput. Ya, karena sopo iki aku karena dia nggak tahu, nggak ada informasi. Apa gunanya? Informasinya apa? Iya, karena dia nggak bukan urusan saya, bisa kayak gitu. Iya. Kemudian ketika misalnya dia di OSIS, dia sebagai mahasiswa melihat kebijakan BEM dan OSISnya, kok gini ya? Ya kan lu nggak milih. Iya. Kamu nggak ikut berkontribusi. Nah, kebijakan-kebijakan yang muncul itu kan berarti kan buah dari keputusan yang dia ambil sebelumnya, milih atau tidak. Karena kamu sudah milih, kamu berhak untuk mengkritik, kamu berhak untuk mendukung, nah gitu kan. Ya dong. Ya, kalau kita harus fair dong. Kalau kamu nggak milih ya kamu nggak berhak apa-apa. Ya kan, maksudnya itu Mas, kalau kita berbicara masalah, saya bilang keputusan besar itu kenapa? Karena ini rentangnya 5 tahun. Panjang. Waktu yang cukup panjang. Panjang. Loh. Ya itu kan buat ya faktornya kan bukan hanya saya. Iya, betul, bukan cuma saya karena dipengaruhi oleh faktor jumlah suara dan segala macam. Ya, tapi Anda berkontribusi kan gitu. Bahkan pun di dalam pengambilan keputusan itu tidak mesti Anda kok yang melakukan pengambilan keputusan. Ya. Anda berkontribusi. Contoh, keluarga liburan. Liburan keluarga nih. Senang-senang. Oke, besok nih libur sekolah. Kamu tanggal berapa liburnya? Mama ada cuti, bisa cuti nggak? Papa bisa ngulangin waktu nggak? Oke.
Kita mau kemana? Oke. Itu bingung gitu biasanya. Itu debat dulu, mau ke pantai, ada yang mau ke pantai, ada yang mau keluar kota, ada yang mau camping di gunung segala macam, kan banyak pilihan gitu. Tapi ada kontribusi setiap anggota keluarga kan. Pasti ada. Meskipun pengambilan keputusan itu akan diambil oleh ayah ataupun ibu. Tapi ketika anak berkontribusi, orang tua kan mikirin. Iya. Iya juga ya. Ada banyak pilihan lagi, ada pilihan-pilihan Iya kan? lain gitu. Misalnya contoh nih, aku pengen ke pantai, aku pengen ke air terjun. Nah, Aku pengen ke perpustakaan. ya. Nggak tahu ya, masih ada nggak ya anak yang begitu? Nggak ada. Atau ke museum gitu. Museum mungkin. Museum lah ya. Nah. Atau kebun binatang lah. Ya. Nah. Orang tua kan mikir. Di Gitu. mana tempat liburan, pantainya ada, kebun binatangnya ada, air terjunnya ada. Pasti nyari tuh, ibaratnya bisa semuanya. Ya sekarang informasi banyak kan. Ya udah, pantai, kebun binatang, air terjun, ya kan, museum lah. Museum. Anaknya 4 misalnya, contohnya. Apa yang ada? Jogja. Pantai Gunung Kidul, air terjun Gunung Kidul juga. Kebun binatang ada. Binatang Belokan misalnya. Ya kan. Museum banyak. Ada Federberg, ada Museum Sudirman, ada Museum Diponegoro, ada Museum Batik dan segala macam. Banyak. Ada Museum Candi dan segala macam. Banyak pilihan lah. Itu dilihat dari kontribusi. Bayangkan coba, kalau misalnya dari 4 orang anak ini, aku manut kakak. Ya pasti tujuan cuma satu biasanya. 3. Oh 3. Ya kan, karena dia paling kecil. Paling kecil. Aku manut kakak. Ya udah nggak apa-apa. Mungkin usianya masih kecil ya, masih sangat kecil. Tapi sudah mulai berdialog. Kok kita ke pantai sih? Oh ini pilihan kakak pertama. Ya. Bener nggak? Kok kita ke Gembira Lokasi? Ini pilihan kakak kedua. Kok kita ke museum sini? Pilihan kakak ketiga. Berarti aku besok boleh milih dong? Ya. Itu belajar. Ada respon dari apa ya? Ada respon dari informasi. Ada respon dari stimulus lah gitu. Ini sini kakak 1, kakak kedua, kakak ketiga. Besok kalau aku udah besar boleh dong mah aku milih. Ya, itu ada proses belajar. Karena kakak-kakakku milih, berarti aku besok bisa milih. Nggak selamanya aku ngikut lah. Iya. Dalam pikirannya gitu. Ya itu gitu. Kan, suatu saat aku bakal dikasih kesempatan nih buat milih. Kira-kira enaknya kemana? Gitu. Ya benar. Ya, ketika dia ngomong sama ayahnya atau sama ibunya, oh boleh doain papa mama punya rezeki ya buat ngajak liburan lagi kan enak. Jadi anak ibaratnya tidak kecewa. Iya. Kalau dia tidak diberikan kesempatan seperti itu. Misalnya manut. Itu masalahnya. Ini pengambilan keputusan ya. Monggo bukan simulasinya, sebenarnya media belajarnya banyak. Nanti monggo secara konteks itu sebenarnya sama, tapi kontennya bisa banyak. Bisa tadi di keluarga, bisa di pendidikan. Bukan bahkan nanti ketika politik tadi ya. Iya. Politik, mungkin nanti rumah tangga, pekerjaan, banyak tempat untuk mengambil sebuah keputusan. Banyak tempat dan banyak waktu dan banyak keadaan juga yang membuat kita tuh harus mengambil keputusan di saat itu juga. Oke, teman-teman, itu pembahasan kita tentang bagaimana sih cara mengambil keputusan, baik dari anak-anak sampai usia remaja bahkan sampai dewasa pun kita juga harus memiliki sebuah skill, yaitu decision making lah atau pengambilan keputusan. Baik, sekian dari saya untuk podcast tatap muka pada edisi kali ini. Kita akan bertemu di edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.